Kalian melihat tampilan ini kan ya? Oke. Berarti semester sekarang kita ada berapa yang kemarin saya share itu 5 ya. Ada 5 pokok bahasan. Nah, pertemuan hari ini yaitu tentang larutan asam basa. Ya. Larutan asam basa ini ada beberapa poin yang ya ada beberapa poin lah ya yang harus bisa kalian pahami. Yang pertama adalah definisinya dulu. Nah, ini ya. Definisi larutan asam basa itu ada 3 orang. Yang pertama oleh Arrhenius. Yang kedua oleh Bronsted dan Lowry. Ya. Yang ketiga oleh Lewis. Ya, ini. Jadi poin pertama yaitu tentang definisi. Poin yang kedua yaitu tentang indikator ya, tentang ya indikator lah. Indikator asam basa. Ini poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga tentang menghitung. Ini intinya di sini nih. Menghitung nilai pH suatu larutan. Ya. Oh ini maaf, ini poin keempat nih ya. Poin ketiga, maaf itu poin keempat. Poin ketiganya, di sini kan ada nilai pH. Ya, ini saya jelaskan tentang apa itu pH dulu lah. Nah, jadi poin pertama definisi asam basa, poin ketiga tentang indikator asam basa, poin ketiga yaitu tentang pH, poin keempat yaitu menghitung nilai pH suatu larutan. Nah inilah ya, secara garis besar ada 4 poin yang akan nanti kalian pelajari di materi larutan asam basa. Oke, lanjut aja biar bisa ini ya ke poin yang pertama yaitu tentang definisi. Ya, tadi definisi asam basa itu ada 3 orang yang mendefinisikan. Yang pertama adalah Arrhenius. Arrhenius mendefinisikan asam adalah spesi kimia. Ya. Jadi yang namanya spesi kimia itu ya bisa ion, bisa atom, bisa molekul ya. Spesi kimia yang jika dilarutkan, nah ini ada syaratnya, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Ya, sebenarnya di ion tidak ada ion H+, tapi ion H3O+ nih. Sedangkan bahasanya adalah spesi kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, ini ya. Ini adalah definisi asam basa menurut Arrhenius. Ya, jadi menurut Arrhenius, definisi asam adalah spesi kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+ hidronium. Sedangkan bahasanya adalah spesi kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, lalu dari sini, sebelum ke definisi yang lain, dari sini harus kalian pahami ciri-ciri dari senyawa asam dan basa adalah yang pasti memiliki H+ dan OH-. Contohnya HCl.
Oh, ada H plusnya, ada H-nya. Berarti ini kemungkinan adalah larutan asam. Nah, ya, karena HCl ini jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H plus dan ion Cl-. Lalu apalagi? H2CO3. Oh, ini asam, Pak. Nah, kenapa? Karena kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H plus dan ion CO3 2-. Nah, ini adalah reaksi ionisasi ya. Kalian harus sudah bisa membuat suatu reaksi ionisasi dari senyawa kimia. Contohnya apalagi? Ada H3O3. Namanya asam fosfat. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 3 ion H plus sama PO4, PO3, 3-. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa asam. Lalu mana lagi contoh-contoh senyawa basa? Ya gampang lah ya. NaOH, nah yang memiliki OH, natrium hidroksida. Jika dilarutkan dalam air akan membentuk NH plus sama OH-. Lalu apa lagi? Yaitu CaOH 2 kali kalsium hidroksida. Dilarutkan dalam air membentuk ion Ca2 plus dan 2 OH-. Lalu apa lagi? Ada AlOH 3 kali. Al3 plus sama 3 OH-. Dan ini adalah contoh-contoh senyawa basa. Banyak lagi ya. Banyak lagi. Ya, jadi senyawa asam dan senyawa basa ini banyak. Silahkan kalian ya googling aja contohnya apa aja dan hafalkan oleh kalian. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, nah di sini nih, HCl menghasilkan 1 ion H+. H2CO3 menghasilkan 2 ion H+. H3PO4 menghasilkan 3 ion H+. NaOH menghasilkan 1 ion OH-. CaOH 2 kali menghasilkan 2 ion OH-. AlOH 3 kali menghasilkan 3 ion OH-. Nah, dari sini senyawa asam dan basa itu dibedakan. Ada yang monovalen. Nah, jadi asam itu senyawa asam dan basa ada dibedakan. Ada yang monovalen, ada yang bivalen, ada yang polivalen. Ya, apa itu mono? Itu berarti menghasilkan 1 ion H+ atau 1 ion OH-. Ya, sedangkan kalau yang bivalen itu berarti menghasilkan 2 ion H+ dan 2 ion OH-. Kalau yang polivalen ya 3 ion H+ atau 3 ion OH-. Dan ini contohnya banyak, bukan hanya ini saja yang monovalen, bivalen dan polivalen. Nah, tetapi untuk asam biasanya istilahnya bukan valen ya, biasanya diistilahkannya dengan valen, dengan monovalen, bivalen atau polivalen, tetapi diistilahkannya dengan protik. Nah, jadi untuk asam nih ada istilah lain yang namanya monoprotik. Nah, di sini biprotik dan poliprotik. Ya. Kalau monoprotik ya berarti dia hanya menghasilkan 1 ion H+. Kalau biprotik 2 ion H+. Dan kalau poliprotik 3 ion H+. Nah, ini ya. Tapi kalau monoprotik, biprotik, poliprotik, istilah ini hanya dipakai untuk asam. Sedangkan kalau valen, monovalen, bivalen, polivalen itu bisa dipakai untuk asam dan basa. Paham sampai sini? Halo. Ya. Jadi ini Bapak akan membedakan asam dan basa ya berdasarkan jumlah ion H+ dan OH- yang dihasilkan.
menurut Arrhenius. Ini masih menurut definisi Arrhenius ya. Itu belum ke definisi yang lain. Oke, dilanjutkan. Nah, menurut Arrhenius juga bahwa asam dan basa itu bahwa senyawa asam dan basa itu dibedakan berdasarkan kekuatannya. Jadi senyawa asam dan basa itu dibedakan berdasar kekuatannya. Berdasarkan kekuatan. Kekuatannya ini berdasarkan derajat disosiasi. Ya, ini berdasarkan alfanya atau derajat disosiasi. Bahwa ada yang dikenal dengan asam atau basa kuat, ada juga yang dikenal dengan asam atau basa lemah. Dari mana kita tahu bahwa itu kuat atau lemahnya? Nah, kalau kuat nilai alfanya itu 1. Kalau lemah nilai alfanya nilai alfanya itu lebih besar dibandingkan 0, tapi lebih kecil dibandingkan 1. Tapi nggak mungkin di soal ini nilai alfa ini pasti dijelaskan. Ini nilai alfanya sekian, nggak ada. Ya, tapi kalian harus tahu harus bisa membedakan mana asam kuat, mana asam lemah. Caranya gampang. Caranya cukup kalian hafalkan yang kuat. Maka yang lemah pasti akan hafal dengan sendirinya. Gitu. Dan untuk basa pun sama, cukup hafalkan basa kuat. Dengan sendirinya basa lemah juga akan hafal. Kenapa harus menghafalkan yang kuat? Karena yang kuat itu pasti sedikit. Gitu, ya. Sedangkan yang lemah itu sudah pasti banyak. Makanya cara yang paling gampang adalah kita hafalkan yang kuat. Nah, lalu apa aja asam-asam kuat? Ya, contoh asam-asam kuat. Nah, hafalkan oleh kalian ya. Biasanya ketika tatap muka Bapak harus nih kamu hafal nih. Ya, asam kuat atau basa kuat. Gampang kok. Nah, asam kuat itu cuman ada 4. Yang pertama adalah H2SO4, yaitu asam sulfat. Ini asam yang paling kuat di antara asam-asam kuat. Ya, ini biasanya digunakan untuk mengisi air aki. Nah, air aki itu isinya ini. Ini asam sulfat. Yang kedua adalah asam nitrat. Nah, ya ini ya. Jadi yang pertama asam sulfat, yang kedua asam nitrat. Yang ketiga adalah asam-asam halogen, asam halida ya, asam halida. Nah, halida ini ada 3, kan kita kenal. Halida itu berasal dari kata halogen, ya halogen. Nah, kita tahu bahwa halogen itu unsurnya F, Cl, Br, I, sama At. Sedangkan ini di depan sama belakang ini kecuali. Berarti asam halida itu hanya ada 3. HCl, HBr, sama Hi. Ya, nih. Jadi asam kuat itu H2SO4, HNO3, asam halida kecuali HF dan HAT. Gitu. Dan yang keempat adalah asam oksihalogen. Nah, ini adalah asam-asam kuat. Asam oksihalogen ini ada 4 ya. Ini ada 4. Rumusnya HXO4, maaf HXO, HXO2, HXO3, HXO4. Ini namanya asam hipohalit. Ini namanya asam
halid. Ini namanya asam halat. Ini namanya asam perhalat. Nah, ya ini. Jadi HXO, jadi kalau kalian menemukan ada rumus H, X-nya ini ganti dengan senyawa halogen ya, senyawa halogen. Hal ini istilah dari kata halogen. Misalkan HClO, berarti asam hipoklorit. HBRO, asam hipobromit. HIO, berarti asam hipoiodit. Nah itu. Ya, itu cara memberikan namanya. Jadi, kalau rumusnya HXO namanya asam hipohalid. Kalau HXO2, X-nya itu sama diganti dengan HClO2, berarti asam klorit. Nah, ini. Ya. Nah, lalu dari asam oksihalogen ini tidak semuanya merupakan asam kuat, hanya ini saja yang kuat. Nah, ya, yang ini asam lemah. Jadi kalau ada senyawa HClO3, HBRO3, HiO3, HClO4, HBRO4, sama HiO4, ini adalah asam-asam kuat. Jadi kalau kalian disuruh ini kan banyak nantinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Padahal kalau kita kelompokkan ini hanya ada 4. Jadi asam kuat itu hanya ada 4. Yang pertama H2SO4, yang kedua HNO3, yang ketiga asam halida kecuali HF dan HAT, dan asam oksihalogen hanya asam halat dan asam perhalat. Nah ini. Sampai sini paham nggak? Halo? Halo? Bisa bisa membedakan ya. Nah ini kalau tatap muka nih Bapak ini harus tekankan nih, kamu harus hafal nih. Kalau nggak hafal biasalah motivasi nih. Ya. Biasanya Bapak kadang-kadang masuk, kamu asam kuat ada apa aja? Nggak bisa nyebutin satu, lumayan, 1 dikali 3. Nah, ya. Ini Bapak biasanya memberikan motivasi dulu sama dengan hafalan SPU. Oke. Nah, sedangkan basa kuat itu cuma ada 2. Ya, yang pertama adalah hidroksida. Nah, karena kan basa itu cirinya kan ada ion OH- kan. Nah, jadi hidroksida golongan 1A. Maka ini kamu harus hafal nih SPU-nya. Golongan 1A apa aja? Haji, Lili, naik kuda, rombongan, kaisar, Firaun. Nih kecuali 1 atas, 1 bawah. Berarti kalau LiOH, NaOH, KOH, RBOH, apa nih? Haji Lili rombongan CS ya. CSOH ini adalah basa-basa kuat. Nah, ini cara menghafalkannya. Hidroksida golongan 1A kecuali 1 atas dan 1 bawah. Lalu yang kedua sama hidroksida golongan 2A. 2A hafal nggak apa aja? Unsur-unsurnya beli, mangga, cari sirup, bawa rambutan, oke lah. Lalu kecuali 2 atas, nah kalau ini 2 atas, 1 bawah. Jadi 2 ini yang di atas ini basa lemah. CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Jadi hidroksidanya 2 kali. Ya, kenapa? Karena dia golongan 2A. Karena kan Ca itu muatannya 2+, Sr 2+, Ba itu 2+. Nah, ini kalian hafalkan nih. Ya hafalkan, asam kuat apa aja senyawanya, basa kuat apa aja senyawanya. Nah, kenapa harus hafal? Karena rumus untuk mencari pH asam kuat dan basa kuat itu berbeda.
Ya, nanti kelanjutannya reaksi antara asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan reaksi hidrolisis akan membentuk larutan penyangga. Nah, itu juga pengaruhnya. Pengaruh dari kamu bisa tahu mana asam kuat, mana basa kuat. Ya, jadi kalau asam kuat itu kalau berdasarkan teoritis alfanya itu sama dengan 1. Dan basa lemah itu alfanya di antara 0 dan 1. Nah, ini, tapi nggak mungkin kan di soal itu ada alfanya sekian. Nah, sehingga kamu harus bisa dihafalkan mana asam kuat, mana basa kuat. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Sudah hafal nih? Halo? Halo? Ya, dilanjut ya. Oke, dilanjut. Bapak lagi ngerekam juga ini perasaan nih. Lah, oh iya masih ngerekam tuh ya. Semoga nanti Bapak hasilnya Bapak sharing lah ya di grup. Lanjut. Nah, sekarang Bapak kasih contoh aja lah, kasih tes. Kalau ada NH4OH, ini asam apa basa? Halo? NH4OH, asam apa basa? Basa. Kenapa basa? Nah, sip. Itu bisa membedakan. Ada OH-nya, ini basa. Sekarang, ini adalah senyawa basa. Basa kuat apa basa lemah? Basa lemah. Oke, sip. Alhamdulillah bisa membedakan. Nah, ya sekarang HNO2, asam apa basa? Asam. Kenapa asam? Ada H-nya. Ini asam. Ada H-nya. Nah, sekarang asam lemah apa asam kuat? Ayo. Asam lemah. Sip. Pinter. Ya, tuh kamu bisa membedakan mana asam kuat, mana asam lemah. Iya Pak, gampang kalau gini ya. Bisa kan? Ya, membedakan mana asam lemah, mana asam kuat. Oke, alhamdulillah. Iya, kalau gini doang Pak soalnya Pak. Ya, contoh lagi. Asam, tahu vitamin C? Yang ini kamu harus ya nggak harus setiap hari sih ya. Diusahakan seminggu dengan kondisi sekarang setiap seminggu lah kamu makan asam lagi. Makan namanya vitamin C yaitu asam ascorbat. Ya makanya kenapa Pak kok vitamin C rasanya asam sih? Ya iyalah, vitamin C itu senyawa kimianya adalah asam ascorbat. Gitu ya. Beda dengan obat yang lain. Nah, kalau saya makan paracetamol kok pahit? Ya, karena paracetamol itu sifatnya basa. Nah, sedangkan kalau asam ascorbat, ini sifatnya asam. Ya ini asam ascorbat. Nah ini asam lemah apa asam kuat? Halo? 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 Ini pada kemana aja nih? Alah. Kok kesini? Halo? Halo? Sambil nonton ya? Asam ascorbat, asam kuat apa asam lemah? Halo? Hei? Asam lemah, alhamdulillah. Ya udahlah, lanjut lah ya. Nah, itu adalah definisi ya dan informasi yang bisa kamu dapat dari definisi asam basa menurut Arrhenius.
Ya, itulah. Jadi ilmu-ilmu yang bisa diambil dari definisi asam basa Arrhenius poin-poinnya. Yang kedua adalah menurut Bronsted-Lowry. Nah, ya definisi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ya, Bronsted-Lowry. Nah, ini dua orang ya, Bronsted dan Lowry. Asam adalah ya senyawa kimia yang memberikan ion H+. Nah, basa adalah senyawa kimia yang menerima ion H+. Nah, ketika definisi Bronsted-Lowry sudah tidak lagi dijelaskan ion OH-. Yang nggak ada nih definisinya ion OH-. Jadi H+ dan OH- itu pada Arrhenius saja. Pada Bronsted-Lowry ini hanya fokusnya pada ion H+. Kalau yang memberikan atau istilahnya donor. Nah, ya, yang donor ion H+ adalah asam. Menerima berarti akseptor. Nah, yang akseptor ion H+ adalah basa. Contohnya bisa kita mengetahui dari sini nih asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ini kalau ada reaksi, contoh reaksinya begini. HCl direaksikan dengan H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Nah, dari reaksi pertama ini, Bapak anggap ini reaksi pertama. Mana yang dimaksud dengan senyawa asam? HCl dan H2 ini mana yang senyawanya asam? Nah, untuk bisa membedakan atau mengetahui mana senyawa asam dari reaksi ini, kita lihat produknya. Jadi kita fokus ke produknya. H3O ini, H3O+ ini berasal dari mana? Berasal dari H2O. Nah, berarti ini nih. Ini berasal dari sini. Nah, ini nih. Berarti H2O+ ini pasangannya H3O+. Maaf, H2O ini pasangannya H3O+. Sedangkan HCl ini pasangannya Cl-. Nah, ini pasangannya. Jadi, untuk mengetahui mana asam mana basa pada teori Bronsted-Lowry, di reaksi ini kamu harus bisa memasangkan dulu. Ya, membentuk pasangan. HCl pasangannya sama Cl-. H2O pasangannya sama H3O+. Nah, lalu setelah ini diapakan? Dilihat HCl tadinya HCl menjadi Cl-. Tadinya Cl ini punya H, sekarang dia tidak punya. Maka HCl ini telah memberikan H+. Nah, berarti HCl ini senyawa asam. Kenapa? Karena di sini sudah tidak ada H. Nah, ini adalah senyawa asam. Lalu Bronsted, Cl ini pasangan senyawa asam memberikan istilah baru yang namanya basa konjugasi. Jadi kalau didefinisikan basa konjugasi adalah senyawa asam yang telah kehilangan satu ion H+-nya. Itulah definisi dari basa konjugasi. Nah, jadi pada teori Bronsted-Lowry ada istilah baru yaitu basa konjugasi. Nah, sekarang mana basanya? H2O yang tadinya cuma punya 2H, sekarang jadi 3H-nya. Berarti H2O ini telah menerima satu ion H+. Maka H2O ini sifatnya basa. Nah, pasangan basa, Bronsted-Lowry membuat lagi istilah baru yaitu asam konjugasi. Nah, ya oke, ini untuk reaksi yang pertama. Lalu reaksi yang kedua,
Ada reaksi NH3 ditambah H2O menghasilkan OH- dan NH4+. Nah, ya. Lalu, mana asam, mana basa? Nah, sama dengan langkah-langkah yang tadi, yang pertama ini. Kita pasangkan dulu NH3, ini pasangannya dengan NH4+. Nah, ini. Sedangkan H2O pasangannya dengan OH-. NH3, N ini tadinya cuma punya 3H, sekarang hanya ada 4. Berarti NH3 ini telah menerima 1 ion H+, maka NH3 bersifat basa. Jadi NH4 ini adalah asam konjugasi. Ya. H2O, ini H2O ya, H2O. O di sini tadinya punya 2H, sekarang cuma 1 H-nya. Jadi OH- cuma 1. Maka H2O ini telah melepaskan 1 ion H+, maka dia bersifat asam. Sedangkan yang di sini berarti pasangannya basa konjugasi. Nah, kalau melihat dua reaksi ini, nih ada molekul H2O. Nah, di sini molekul H2O, Bapak kasih warna merah aja lah ya. Nah, nih molekul H2O nih, dikasih merah nih. Yang mempunyai satu pada reaksi pertama sifatnya basa, pada reaksi kedua sifatnya asam. Nah, lalu Brownstein-Lowry memberikan istilah baru. Suatu senyawa yang mempunyai dua sifat ini, dia kenal dengan istilah amfoter atau amfiprotik. Berarti senyawa yang mempunyai dua sifat, bisa basa dan bisa asam. Oke, sampai sini teori Brownstein-Lowry ada yang ingin tanyakan? Pak, Ya? maaf sebelumnya ini ada chat dari teman-teman katanya minta di ACC Pak, ininya apa sih? ACC itu apa? Di acep ininya Pak, apa sih? Oh, Minta undangan ke sini. belum accept ya? Iya, belum diizinkan ya? Iya, udah diizinkan. Sebenarnya nanti juga kan Bapak sampai jam 7.40 tadi ya, gitu. Jadi kalau 7.40 ya nanti Bapak nih lagi direkam nih ya, lagi ngerekam. Insya Allah semoga rekamannya bagus. Nanti kalau bagus Bapak share ke grup lah ya. Jadi bagi yang sekarang nggak ikutan, ya bisa Bapak inilah ya, Bapak share. Kok sini lagi? Oke, sampai sini gimana? Bisa ya? Oke, sama-sama. Berarti kita kan sudah mempelajari dua definisi dari asam basa. Yang pertama Arrhenius, yang kedua adalah ya Allah, izinnya banyak amat nih. Mohon maaf nih ya. Oh ya Allah, banyaknya. Ya. Oke, nanya apa? Iya, Ya, jadi kalau ini asam, pasangannya basa konjugasi. Kalau basa, pasangannya asam konjugasi. Kalau secara harfiah, secara harfiah nih, harusnya kan ini basa asam konjugasi dong. Ya enggak? Ini nih, basa asam konjugasi. Ini asam basa konjugasi. Ya enggak? Nah, tetapi kalau di soal nanti gini, biasanya soal ini. Tuliskan pasangan asam basa konjugasi.
Nah, ketika kamu disuruh menuliskan pasangan asam basa konjugasi, di sini bukan hanya satu pada reaksi ini, tapi ada dua. Yang pertama HCl dengan Cl-, ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Ya, jadi HCl dengan Cl-, ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Dan H2O dengan H3O+, ini juga disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Nah, ya. Jadi walaupun di sini ditulisnya basa asam konjugasi, tetapi ya orang umum sudah mengenal ini juga dikenal dengan sebagai istilah pasangan asam basa konjugasi. Padahal seharusnya basa asam konjugasi, ya. Jadi nanti ketika ada soal, tolong tuliskan dari reaksi satu ini pasangan asam basa konjugasinya. Jadi bukan hanya satu, tapi ada dua. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Oke ya, paham sampai sini? Oke. Kalau ini kita masih belajar reaksi yang searah. Sebenarnya ini reaksi bolak-balik ya, tapi ini reaksinya searah lah. Ya, dianggap ini reaksi searah. Karena sebenarnya ini hanya kesetimbangan ya. Gitu. Ada yang lain? Contoh lah ya. Contoh biar nih. Contohnya ada reaksi nah inilah yang gampang aja lah ya. Kalau saya ngasih contoh yang gampang, NH3 ditambah H2O sama dengan yang tadi, H3O+ sama NH2-. Mana yang asamnya? NH3 ini asam. Berarti yang ini? Bekon ya, Bapak singkat bekon lah, basa konjugasi. Nah, mana berarti basanya ini ya? Berarti ini basa. Berarti ini akonnya ya, asam konjugasi. Nah ini. Nah dari sini juga kalau kita bandingkan dengan tadi yang reaksi yang kedua, kan ada reaksi yang kedua seperti ini kan, NH3 ditambah H2O menghasilkan OH- ditambah NH3 NH4+ ya kan. Nah, NH3 di sini sifatnya basa. Di sini ada dua sifat lagi NH. Ya. Berarti ini NH3 juga bisa bersifat sebagai apa tadi? Amfoter. Nah, ini. Jadi senyawa-senyawa amfoter itu senyawa yang mempunyai dua sifat dan bukan hanya H2O dan banyak sekali. Contoh lagi, nih biar paham. Apa itu basa konjugasi dan asam konjugasi? Contoh, H2CO3. Mana basa konjugasinya? Apa basa konjugasi dari H2CO3? H2CO3, HCO3-. Nah, HCO3- ini adalah basa konjugasi dari H2CO3. Sekarang Bapak tanyakan lagi, mana basa konjugasi dari HCO3-? CO3-2-. Ya. Lah kan hanya kan lepas satu. Maka muatannya jadi 2-. Kan H itu kan muatannya positif. Ini tidak ada muatannya. Karena sudah sama antara muatan CO3 2- dan H+-nya.
Berkurang H plusnya, muatannya jadi min. Berkurang lagi H plusnya jadi CO3 2 min. Nah, jadi basa konjugasi dari HCO3 min, maaf HCO3, H2CO3 adalah HCO3 min. Basa konjugasi dari HCO3 min adalah CO2 min. Kalau Bapak balik, ini kalau ini basa konjugasi, maka ini sifatnya apa? Asam. Kalau ini sebagai asam, nah maka yang ini adalah basa konjugasi. Nah, kalau Bapak bilang ini adalah basa, maka ini apa? Basa ini asam konjugasi, ya kan? HCO3 min adalah asam konjugasi dari CO3 2 min. Nih, jangan bingung ya. Nah, jadi CO3 min ini bersifat basa jikalau dia membentuk HCO3 min, di mana ini berpasangan dengan ini ya. Pasangannya adalah asam konjugasi. HCO3 min ini bisa bertindak sebagai asam ya, jika pasangannya dengan CO3 2 min. Nah, berputar-putar nih. Ya. Nah, karena HCO3 min ini bisa bertindak basa, basa dan asam, ya. Gitu. Maka HCO3 min ini juga senyawanya bersifat amfoter. Gitu. Ya, jadi senyawa amfoter itu sebab bilang banyak. Ya, bukan hanya H2O, NH3, tapi HCO3 min ini juga bisa bersifat sebagai amfoter. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau teori asam basa bronsit lori hanya berkutat masalah ini saja lah ya, tidak ada hitungannya. Padahal kalau hitungan itu hanya berkutat di Arrhenius. Ya ini hanya sekedar ya teori saja. Sampai sini lanjut ya. Tentang sedikit lagi lah. Biar beres definisi, yaitu definisi asam basa oleh Lewis. Lewis asam adalah senyawa kimia atau spesi kimia lah. Spesi kimia yang menerima elektron. Basa adalah spesi kimia yang melepaskan elektron. Ya. Jadi ketika Lewis definisi sudah lagi tidak membicarakan apa itu ion H+, apa itu ion OH-, enggak bicara ini lagi. Ya, Lewis itu sudah membicarakan tentang elektron. Nanti dari sini hubungannya dengan reaksi redoks. Ya. Asam adalah spesi kimia yang menerima elektron, berarti ini akseptor. Kebalikan ya, kebalikan dari yang tadi. Kalau basa melepas, berarti ini adalah donor. Contohnya begini, jika ada suatu reaksi, contohnya reaksi BCl3 direaksikan dengan NF3 membentuk BCl3 dan NF3. Dari reaksi ini, manakah yang bersifat asam, mana yang bersifat basa? BCl3 asam, sedangkan NF3 bersifat basa. Kenapa BCl3 bisa bersifat asam? Apa yo? Ini hubungannya dengan Lewis. Ingat, Lewis itu ada yang namanya istilahnya notasi
Lewis. Notasi Lewis berhubungan dengan bentuk struktur. Contoh BCl3 ini seperti ini. Nah, BCl3. Sedangkan iya, NF ini seperti ini. Apa bedanya antara BCl3 sama NF3? Kalau BCl3, B-nya ini nggak punya elektron bebas, sedangkan pada N ini punya elektron bebas. Nah, kenapa Pak? N itu punya elektron bebas. Ingat, B ini golongan 3, sehingga ketiga elektronnya sudah dipakai untuk berikatan dengan Cl. Sedangkan NF3, N-nya ini dia golongan 5. Dia punya 5 elektron valensi. 3 sudah dipakai berikatan dengan F, sedangkan ada lagi satu sisanya nih. Inilah yang disebut dengan PEB. Nah, pasangan elektron bebas. Nah, senyawa-senyawa yang memiliki PEB umumnya bersifat basa. Sedangkan senyawa-senyawa yang tidak memiliki PEB umumnya bersifat asam. Maka dari reaksi antara BCl3 dan NF3, BCl3 ini bersifat asam, sedangkan NF3 ini bersifat basa. Hanya itu saja untuk teori asam basa menurut Lewis. Ya, dia sudah berbicara tentang elektron. Nanti ini lebih dijelaskan lagi ketika kamu belajar tentang reaksi redoks. Membedakan mana reaksi redoks dan mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, lanjut lagi ya. Ini berarti tentang teori, tentang definisi lah teori. Tentang definisi sudah beres ya. Dari 3 itu pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, dan yang ketiga Lewis sudah dijelaskan. Sedangkan poin yang kedua yaitu tentang indikator. Indikator asam basa. Bapak singkat aja AB. Indikator asam basa, apa sih definisi dari indikator? Indikator itu adalah alat ya, alat atau zat lah, atau zat. Biasanya alat dan zat ini berasal dari senyawa organik lemah. Nah, senyawa organik ya, yang memberikan warna berbeda pada pH tertentu. Nah, ini definisi dari indikator. Ya. Jadi indikator itu adalah alat atau zat atau senyawa organik yang memberikan warna berbeda pada pH tertentu. Jadi pada pH tertentu warnanya akan berbeda. Ya, misalkan pada asam warna hijau, sedangkan pada senyawa basa warnanya jadi kuning. Nah, jadi dia bisa memberikan warna yang berbeda ini. Semua yang bisa memberikan warna yang berbeda itu bisa dipakai untuk indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan zaman lah ya, berdasarkan zaman. Terbagi 2, ada yang konvensional. Konvensional itu kuno lah ya, kuno. Ada yang udah modern. Kalau yang konvensional ini ya dululah yang namanya lakmus. Lakmus, kita kenal ada lakmus merah, ada lakmus biru. Ya, masih dengar, masih ingat ya? Dengan ini, lakmus merah dan lakmus biru. Sedangkan untuk yang modern, sekarang udah ada yang namanya pH meter. Ya, nah ini. Jadi sekarang udah jarang dipakai nih lakmus merah, tapi untuk praktikum, ya dulu ya, dulu praktikum kita masih menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Nah, tahu kan? Lakmus merah,
lakmus merah dalam suasana asam dia akan tetap berwarna merah. Dalam suasana basah dia akan berubah jadi biru. Nah, lakmus biru. Ya, lakmus biru. Suasana asam dia berubah jadi merah. Suasana basah dia tetap menjadi biru. Nah, ini. Masih ingat ya ini ya perubahannya ya? Halo? Halo, masih ingat ya? Pokoknya lakmus merah berubah menjadi merah. Kalau suasana asam, kalau biru dia berubah menjadi biru. Kalau lakmus biru, dalam suasana asam dia berubah jadi merah. Dalam basah dia tetap menjadi biru. Nah ini, ya contohnya lakmus. Dan indikator juga ada lagi yang ini dari zaman ya. Yang kedua berdasarkan ini wujud. Wujud, yaitu ada yang padatan. Padatan contohnya lakmus, nih lakmus ya kertas karena ada yang cairan. Cairan itu ada yang namanya PP, penoftalen, adanya BB, bromtimol biru, adanya metil jingga, adanya metil orange. Nah, ini banyak sekali ya. Contoh-contoh dari indikator asam basa yang berwujud cairan. Nah, biasanya di soal ya, tapi ini untuk bukan soal UTBK ya. Biasanya di soal kalau kamu milih kimia, di soal UN, nggak tahu masih ada UN nggak nih? Di soal UN ini yang keluar. Nih, ini yang keluar nih. Jadi, bagaimana cara kita menggunakan indikator asam basa yang berupa cairan ini? PP, BB, MJ, sama MO banyak sekali ya untuk menentukan pH suatu larutan. Contohnya begini, misal ya, contohnya. Biasanya indikator itu punya keterangan, misalkan ini metil merah lah ya, Bapak tulis ini metil merah. Metil merah ini ada rank pH. Ada rentang pH, misal rentang pH-nya, misal ini ya Bapak cari contoh, Bapak nggak hafal nih, misalkan 4,2 sampai 6,8, ini dia akan berwarna merah, dia berwarna kuning. Ada sini ya warna nih, warna. Jadi maksudnya apa nih? Jadi metil merah ini jika pH larutannya di bawah 4,2, dia akan berwarna merah. Jadi kalau suatu larutan diteteskan metil merah, maka larutan itu akan berubah menjadi merah. Karena pengaruh indikator ini. Kalau pH-nya di bawah 4,2. Tapi kalau pH-nya di atas 6,8, dia akan berwarna kuning. Lalu pertanyaan, Pak, kalau misalkan di antara 4,2 dan 6,8 warnanya apa? Ya pencampuran antara merah dan kuning. Apa warnanya? Halo? Orange. Ya, orange warnanya akan orange. Ya, karena pencampuran merah dan kuning. Nah, misal nih contoh nih satu metil merah. Lalu ada bromtimol biru. Bromtimol biru. Misal ini 6,2 sampai 7,2 misal ini contoh lah ya, rank pH-nya contoh nih ya. Ini enggak segini lah di daftar ya. Di tabel enggak segini, Bapak kasih contoh aja lah. Ini warnanya misalkan di sini jadi kuning, jadi ya kuning. Misal nih kuning, Bapak juga enggak hafal nih. Kuning misal biru. Nah, jadi kalau dia pH-nya di bawah 6,2, larutannya akan berubah jadi kuning. Kalau di atas 7,2, larutannya akan biru. Lalu bagaimana kalau di antara sini? Apa? Kuning sama biru jadi apa? Apa yo? Hijau. Iya hijau, nih harus tahu nih paduan warna ya. Kalau ini dicampurkan ini jadinya apa? Nah lalu ada lagi PP, penoftalein, PP lah singkatannya PP, penoftalein. Ini ranknya 7,8 sampai 8,6
9 lah, misal lah ya. Misal lah. Ini tidak berwarna. Tidak berwarna. Ini jadi merah. Nah, ya jadi nih. Jadi kalau warnanya, maaf, kalau pH-nya di bawah 7,8, dia larutannya tidak berwarna. Tahu kan tidak berwarna ya, bening. Ya. Sedangkan kalau yang 8, di atas 8,9 warnanya merah. Sedangkan kalau di antara ini warnanya apa nih? Pencampuran anak, ya merah muda ya. Nah jadi pink lah, jadi pink. Nah lalu misal kalian Bapak suruh tolong sih ambil sampel ya, sampel nih. Ya, dari WC-nya siswa. WC siswa nih. Lalu Bapak suruh berapa sih pH sampel ini menggunakan 3 indikator ini? Ya, berapa pH larutan yang kamu ambil ini dengan cairan indikator di sini, 3 cairan ini. Caranya adalah sampel di sini kamu bagi 3. Kamu bagi 3 dulu. Berarti yang ini, nah ya ini 1, 2, ini ya 2, nah 3. Nah jadi sampel ini kamu bagi 3. Kenapa harus dibagi 3? Karena kita menggunakan 3 indikator. Yang pertama kamu teteskan metil merah. Yang kedua kamu teteskan BTB, bromtimol biru. Yang ketiga kamu teteskan PP. Nah ketika ditambahkan metil merah, ya larutannya berubah menjadi kuning. Nah ya. Ketika ditambahkan dengan bromtimol biru, larutannya berubah jadi biru. Ya. Ketika ditambahkan dengan phenolphthalein, larutannya berubah. Larutannya tidak berwarna, jadi tidak berwarna. Lalu dari data pengamatan ini, kamu bisa mengambil kesimpulan berapakah pH larutan ini. Caranya buat ya garis antara 0 sampai 14. Nah, lihat di sini penjelasan yang tadi. Dia berwarna kuning jika di atas 6,8. Nah, berarti di sini 6,8 berarti di sini ya. 6,8. Nah, berarti dia ke sini. Kita arsir. Nah, ini. Ya. Lalu dengan BTB dia berwarna biru. Berwarna biru jikalau di atas 7,2. Berarti 7,2 di sini. Ya, di antara 6,8 sama 14. Ini 7,2. Ini 7,2. Berarti ke sini. Ya. Nah, ke sini nih. Gimana arsirannya? Gini lah ya arsirannya ya. Nah, lalu phenolphthalein tidak berwarna. Berarti di bawah 7,8. Berarti sini kan? Ya, 7,8. Nah, berarti ke sana. Berarti arsirannya begini. Begini arsirannya. Nah, lalu dari data ini, dari dibuatkan data ini, kamu bisa mengambil kesimpulan. Berapakah pH larutan yang di sini? Cari aja yang banyak arsirannya. Berarti daerah sini kan? Nih, yang banyak arsirannya berarti daerah sini nih. Iya enggak? Berarti pH larutan itu antara 7,2 sampai 7,8. Nah, ini cara mengetahui pH larutan menggunakan indikator cairan. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke ya, ini masih berupa teori, nanti perhitungannya pertemuan minggu depan saja karena waktunya juga sudah jam 8.39. Bapak masuk di kelas 10. Ya udah sampai sini aja. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa kamu ambil manfaatnya ya. Bapak tutup. Amin. Bapak tutup dengan pertemuan ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa absensi ya. Jangan lupa absensi. Ya. Oke, Bapak ya, Bapak keluar ya. Yuk. Ya, sama-sama.